Ya, di antara etika menjadi orang tua nih yang awal-awal termasuknya husnul ikhtiyar ismil walad. Ya, pilihan yang baik untuk nama anak. Jangan namain anak sembarangan. Bitasmiyatihi bismin hasanin syarif, dengan memberikan dia nama yang bagus dan nama yang mulia. Bukan cuma nama, termasuk julukan. Kadang-kadang orang julukan sembarangan aja, namanya bagus. Muhammad, julukannya Mat Ompong. Makanya Rasulullah SAW ya itu sering merubah nama. Rasulullah sering merubah nama. Wa yughayyirul asma'al qabihah. Nabi itu senang nama-nama yang bagus. Yuhibbul asma'al hasanah. Nabi senang nama-nama yang bagus. Wa yughayyirul asma'al qabihah. Dan Nabi sering merubah nama. Nggak usah kepusingan nama nasi kuning, Bu. Kadang-kadang kepusingan nama nasi kuning aja bawaannya, saudara. Ini bagaimana, Beb, ini namanya nggak bagus, jelek. Tapi kalau saya rubah nanti bikin nasi kuningnya repot. Nggak usah kepusingan sama nasi kuning, rubah, nggak ada masalah, nggak ada kata terlambat. Ya, kalau nama memang ternyata terbukti di kemudian hari nggak ada artinya, misalkan apa namanya nggak ada artinya, nggak tahu maknanya apa. Atau namanya ternyata terbukti artinya jelek di kemudian hari, atau di kemudian hari terbukti, saudara, ya namanya ternyata itu nama-nama orang-orang kafir atau nama tokoh-tokoh kafir dan lain sebagainya. Ngerubah nama yang nggak bagus itu sunnah. Wabarakatuh. Sama-sama kita niat ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatid, para tuan-tuan guru, wabil khusus guru kita Kiai Haji Ahmad Rashid Dahlan. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah kasih panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal hadirin hadirat jamaah Majlis Duha Masjid Al-Madinah. Mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi penyebab turunnya rahmah dan barakah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Bulan lalu saya berhalangan hadir, digantikan adik saya Habib Saleh bin Abdurrahman Al-Attas, karena bulan lalu sama seperti guru kita Kiai Rashid, kami berangkat bersama ibunda kami tercinta dan rombongan untuk menunaikan ibadah haji di tanah suci. Alhamdulillah. Saya teringat, Ibu, sebelum kita mulai ngaji, Bapak Ibu sekalian, saya teringat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghafarallahu lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah ampunin tuh orang yang pergi haji, diampunin dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan cuma yang pergi haji doang. Yang kagak pergi haji pun tapi didoakan nama yang pergi haji, diistighfarkan, dimintakan ampun.
itu ikut dapat ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ingat Bu dulu zaman saya kuliah di Al-Ahqaf, itu kalau ada mahasiswa yang kebetulan dapat haji, walaupun mahasiswanya mahasiswa kelas bawah, tingkat bawah, itu begitu dia pulang kan absen tuh, berarti nggak hadir sekitar 4 minggu sampai 6 minggu, izin dia. Di absennya tulisannya huruf alif, izin. Tahu-tahu hadir. Dosennya nih nggak main-main, dosen-dosennya Mufti Tarib, Syekh Muhammad bin Ali Ba'udan, Syekhuna Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib, Al-Allamah Dr. Abdurrahman As-Saggaf, Mufti Sewun. Wah, orang-orang top di dosen, orang-orang top, orang-orang soleh, top zahir batin udah top. Tapi begitu ada mahasiswa yang baru pulang haji, itu kalau di kelas tahu, ente baru pulang haji, itu ente tolong, ente baca Fatihah, ente doain anak dan doain kita semua satu kelas. Padahal ini murid ini, guru sampai minta doa sama murid, gara-gara tahu muridnya baru pulang haji. Saking mau ngamalin hadis Nabi SAW, ghafarallahu lil haj wa liman istaghfar. Bahkan saya ingat di Tarim itu, jangankan di kelas, ya. Itu sampai di jalan kalau ketemu orang, itu dari mana baru pulang haji? Ya Allah, baca Fatihah dulu di tengah pasar begitu tuh, di tengah pasar. Jadi yang diincar banget doanya. Bahkan Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Al-Hajj Fadail wa Ahkam itu mengutip satu riwayat, orang baru pulang haji itu masih punya doa pamungkas. Nah, kalau bahasanya orang Betawi, malaikat masih nempel. Betul kagak Bu? Padahal malaikat kagak pernah cabut, nempel mulu, malaikat pencatat amal. Mau haji mau kagak haji nempel tuh malaikat sebenarnya kiai. Ya. Tapi itu bahasanya orang Betawi majazan. Maksudnya malaikat masih nempel, dia punya doa pamungkas. Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki mengutip satu riwayat, itu doa pamungkas kagak sebentaran. Doa pamungkas berlaku mulai dari Dzulhijjah, Muharram, Safar sampai 10 Rabiul Awal, 3 bulan tuh. Dari haji 10 Dzulhijjah sampai 10 Rabiul, 3 bulan doa pamungkasnya itu masih berlaku. Makanya habis ini kurubutin ke Rosid. Ini doanya masih gobul ini. Jangan orang pulang haji yang diincar kacang aja sekarang. Sampai kayak kagak ada kacang di mari, terabang banyak kacang Arab. Jangan cuma kacang yang diincar, yang paling utama yang diincar doa. Khususnya minta diistighfarkan, minta diampun, minta diistighfarkan, minta dibacakan istighfar, minta supaya dia minta ke Allah agar dosa diampuni. Maka sebelum kita mulai, ya alhamdulillah kami baru pulang haji, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama baca Fatihah, bukan karena saya, kalau sayanya abdun dhaif, hamba yang lemah, tapi dengan keberkahan Baitullah, dengan keberkahan Al-Masjidil Haram, dengan keberkahan Arafah, dengan keberkahan Muzdalifah, dengan keberkahan Mina, dengan keberkahan Al-Masyairil Muqaddasah, dengan keberkahan Rasulullah SAW yang paling utama. Mudah-mudahan semua jamaah Madinah bisa berangkat haji insyaallah, sama orang-orang yang dicintai insyaallah. Dan mudah-mudahan semua yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, penyakit zahir, penyakit batin disembuhkan oleh Allah, yang punya utang Allah lunasin utangnya, yang sedang ada kesempitan dilapangkan kesempitannya oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh solehah, kita, orang tua kita, semua keluarga kita cintai Allah, kasih panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah. Dan mudah-mudahan yang paling utama, mudah-mudahan semua dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Allah hidupkan kita dalam iman, Allah hidupkan kita dalam taqwa, Allah hidupkan kita dalam Islam sampai husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Syekh Masyayikhina Abu Yazid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani
rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Ini kalau bapak ibu, bapak-bapak khususnya, kalau ibu-ibu nggak boleh masuk soalnya di Ma'la. Nah, kalau ke Mekah jangan yang dipikirin cuma urusan belanja doang. Nah, ziarah ke Ma'la, ziarah ke Sayyidatuna Hubabah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Di Ma'la tuh selain Sayyidatuna Khadijah, yang paling jelas Sayyidatuna Khadijah kuburannya. Selain Sayyidatuna Khadijah banyak kuburan aulia salihin, banyak banget. Di antaranya ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu di Ma'la. Juga ada apa namanya, banyak sekali nggak kehitung. Syekh Maimun Zubair, Kiai Nawawi Al-Bantani, Syekh Yasin Fadani, Habib Salim Asy-Syatiri, Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Nah, di antara yang dikubur di Ma'la nih pengarang kitab ini Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Nah, kuburan beliau paling gampang dikenalinnya. Kalau kita masuk Ma'la tuh, ya kalau kita masuk Ma'la, ziarah Sayyidatuna Khadijah kan ada tempatnya tuh, kayak ada naungannya, ada pagernya. Nah, percis di samping pagar itu ada tempat kecil, itu namanya Hautat Ulama Mekah. Itu yang dikubur di situ ulama Mekah. Jadi ini kalau ini pagar ini depan saya nih, pagarnya Sayyidatuna Khadijah yang di dalam ya. Pagar Sayyidatuna Khadijah, percis di sebelah sininya nih, depan pagar percis sebelah kanan. Kalau kita ngadep ke arah kuburan Sayyidatuna Khadijah, di sebelah kanan kita percis tuh. Ada kecil dua petak kotak kecil. Nah, itu di situ kuburan Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Yang kita ngaji kitabnya saban sebulan sekali nih, saban Sabtu. Ayah beliau juga di situ, Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Dari situ juga ada Syekh Amin Qutbi yang biasa dibaca tuh qasidah Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin. Nah, itu di situ tuh kuburan itu, dekat Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Insyaallah mudah-mudahan semuanya bisa ziarah insyaallah nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Naam. Abuya Sayyid Muhammad bin Al-Maliki melanjutkan pembahasannya tentang etika berkeluarga. Kata Abuya, baina al-adab allati takhussu alaqatil aba bil abna. Adab-adab yang berkaitan dengan hubungan ayah dan anak, hubungan orang tua dan anak. Apa saja? Ini sekarang atur bagaimana perlakuan orang tua terhadap anak. Ini yang lagi diatur nih. Jangan cuma kita bicara anak terhadap orang tua doang. Islam juga ngatur bagaimana perlakuan orang tua terhadap anak. Kadang-kadang ada yang berat sebelah, bicaranya soal anak orang tua aja. Ibu-ibu setiap hari statusnya urusan anak berbakti aja, saudara. Paling semangat tuh ibu-ibu majang status urusan anak berbakti. Jangan lupa sebaliknya juga ada. Orang tua juga ada orang tua yang berbakti, artinya orang tua yang soleh, yang baik. Bagaimana orang tua yang baik? Di antaranya min adabil Islam fi hadzal majal. Di antara adab-adab yang diatur Islam dalam sektor ini, dalam masalah ini, husnu ikhtiyar ismil waladi bitasmiyatihi bismin hasanin syarifin wa talqibihi laqaban jamilan. Fasyaraful ismi li sahibihi wa husnul laqabi rif'atun lil mulaqabi bihi. Ya, di antara etika menjadi orang tua nih yang awal-awal termasuknya husnul ikhtiyar ismil walad. Ya, pilihan yang baik untuk nama anak. Jangan namain anak sembarangan. Bitasmiyatihi bismin hasanin syarif, dengan memberikan dia nama yang bagus dan nama yang mulia. Bukan cuma nama, termasuk julukan. Kadang-kadang orang julukan sembarangan aja, namanya bagus. Muhammad, julukannya mat ompong, mat hitam, mat ini, mat itu. Banyak apa enggak yang begitu? Jangan, itu dihindarin dari kecil. Wa talqibihi laqaban hasanan, dan dikasih julukan yang bagus, yang mulia. Dari kecil tuh dibiasain. Makanya saya ingat orang Arab, Bu, orang Arab itu biasanya namanya satu nama. Jadi misalkan ada orang Arab, nama anaknya Muhammad, bapaknya Alawi misalkan. Muhammad ya udah satu nama doang, namanya nggak terdiri dari beberapa kata. Tuh biasanya orang Arab begitu tuh. Siapa Muhammad, nama anaknya, nama bapaknya Hanif misalkan. Makanya saya waktu kuliah di Hadramut itu ada sebagian dosen yang mikir nama saya Muhammad bin Hanif.
karena emang kebiasaan orang Arab namanya cuma satu. Nah, habis itu ada yang nanya guru saya, ya Sayyid Hanif, ya Muhammad, ada yang manggil Muhammad, ada yang manggil Hanif. Ya Hanif, kenapa ente orang pada demen nama Muhammad Hanif, Muhammad Arif, Muhammad Jamal, Muhammad Alawi? Kenapa nggak Muhammad aja, atau Alawi aja, atau Hanif aja? Kenapa ente orang pada demen double-double? Apalagi kalau Muhammad, pasti double, kata dia. Kenapa double-double? Anda bilang, iya Syekh, soalnya kalau nggak double, ya misalkan Muhammad doang, saya kasih contoh, itu yang namanya Muhammad banyak seabrak-abrak. Saya nih, saya misanan saya doang, saya punya sepupu dari ibu saya doang, sepupu saya 70 orang dari ibu. Jadi kakek saya tuh cucu langsungnya 70. Bayangin tuh, cucu 70 seabrak-abrak. Itu yang namanya Muhammad doang, Muhammad Ahmad, sama-sama dipanggil Mat, itu lebih dari 10. Akhirnya untuk bedain apa yang terjadi, dikasih julukan. Ada yang namanya Mat Nyonyol, ada yang namanya Mat ini, Mat Belok, Mat ini, Mat itu. Gara-gara namanya kagak double. Saya minta maaf, saya jemput merek gitu. Gara-gara namanya nggak double, ujung-ujung dikasih julukan. Nah, sebagian orang di Indonesia buat ngindarin julukan, makanya namanya dikasih double, Muhammad Hanif, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, makanya dihindari itu, kata Abu Yazid Muhammad, julukan-julukan yang buruk dihindarin. Julukan-julukan yang buruk dihindarin. Jadi nama bagus, julukan juga bagus. Nama bagus, julukan bagus. Jangan pakai julukan-julukan yang jelek. Maka fasyaraful ismi li sahibihi, nama kemuliaan nama itu kembali kepada pemilik namanya. Fasyaraful ismi, kemuliaan sebuah nama kembali kepada pemilik namanya. Wa husnul laqabi rif'atun lil mulaqabilah. Ya, laqab yang baik, julukan yang baik itu mengangkat orang yang punya julukan. Kira-kira jelas atau tidak? Makanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kata Rasulullah, min haqqil waladi 'alal walid, termasuk kewajiban orang tua terhadap anak. Min haqqil waladi 'alal walid, termasuk haknya anak terhadap orang tua, yaitu kewajiban orang tua terhadap anak. An yuhassina adabah, adabnya dididik yang baik, itu kewajiban orang tua tuh. Jangan cuma bisanya ngomel aja, lu badung banget lo jadi anak lo, kagak ada nurut-nurutnya sama orang tua lo nggak ada hormat-hormatnya sama orang tua, kagak dididik dari kecil. Diajak ngaji kagak, diajak ke majelis kagak, disekolahin di madrasah kagak, diajarinnya matematik aja saudara. Akhirnya jangan salahin begitu gede hitung-hitungan sama orang tua. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Dari kecil yang diajarin matematik aja, belajar matematik bagus. Tapi jangan lupa pelajaran agamanya juga, didikan agama. Saya nggak bilang nggak bagus, bagus. Cuman kalau yang diajarin cuma ilmu begitu-begitu doang, ilmu agamanya gak diajarin, akhirnya jangan salahin begitu gedenya hitung-hitungan orang tua tuh. Ente begitu gede ngeluh, Beb, anak saya begini, begitu, begini, begitu. Ente didiknya bener nggak? Diajarin nggak akhlaknya Rasulullah? Diajarin nggak akhlaknya salafun saleh? Ngedidik anak kagak, diajarin agama enggak, begitu gede anaknya ngeluh. Siapa yang ramai itu? Masya Allah. Tapi di sini gak ada yang bicara bahasa semut kan ya? Takutnya ada ngomong bahasa semut, repot saudara. Pamakoli inna rahmatan lafimu Allah. Jelas ya? Nggak bisa. Ente didik kagak, ngajarin kagak, udah gede ngeluh, ente yang salah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, min haqqil walad 'alal walid, termasuk kewajiban orang tua terhadap anak. Yang pertama, an yuhassin adabah, memperbaiki adabnya. Wa yuhassin ismah, ngasih nama yang dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ibu-ibu sekalian, hassinu asma'akum, kasih nama yang baik, perbaiki nama kalian, kasih nama yang bagus, yang maknanya bagus, yang mulia. Fa innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Kata Nabi, nanti kalian di hari kiamat akan diabsen,
dipanggil nama-nama kalian dan nama-nama bapak-bapak kalian. Yang namanya jelek malu nanti di hari kiamat, saudara. Malu di hari kiamat. Makanya Rasulullah SAW ya itu sering merubah nama. Rasulullah sering merubah nama. Wa yughayyirul asma'al qabihah. Nabi itu senang nama-nama yang bagus. Yuhibbul asma'al hasanah. Nabi senang nama-nama yang bagus. Wa yughayyirul asma'al qabihah. Dan Nabi sering merubah nama. Nggak usah kepusingan nama nasi kuning, Bu. Kadang-kadang kepusingan nama nasi kuning aja bawaannya, saudara. Ini bagaimana, Beb? Ini namanya nggak bagus, jelek. Tapi kalau saya rubah nanti bikin nasi kuningnya repot. Nggak usah kepusingan sama nasi kuning, rubah, nggak ada masalah, nggak ada kata terlambat. Ya, kalau nama memang ternyata terbukti di kemudian hari nggak ada artinya, misalkan apa namanya nggak ada artinya, nggak tahu maknanya apa, atau namanya ternyata terbukti artinya jelek di kemudian hari, atau di kemudian hari terbukti, saudara, ya namanya ternyata itu nama-nama orang-orang kafir atau nama tokoh-tokoh kafir dan lain sebagainya, ngerubah nama yang nggak bagus. Itu sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Habib, tapi ini pemberian dari orang tuanya, Beb. Orang tuanya udah meninggal, Beb. Bagaimana? Orang tuanya yang udah meninggal dalam kubur itu Allah udah bukakan hakikat. Ente rubah namanya menjadi nama yang baik, justru ente membebaskan dia nanti dari tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah sebaliknya. Nah, saya kadang-kadang strategi saya ya, Bu ya. Ini pengalaman saya pribadi, strategi saya. Saya kalau safari dakwah keliling ke berbagai daerah, kadang-kadang nanya orang, begitu disebutin namanya nggak bagus atau namanya nggak ada artinya sama sekali, maka strategi saya bagaimana? Kalau dirubah total kadang-kadang namanya sulit, nanti takutnya keluarganya kagak nerima. Maka strateginya supaya tetap ada nama baik. Ini nama bukan yang nggak bagus ya, nama yang nggak ada artinya, nggak ketahuan artinya apa. Kadang-kadang supaya tetap ada nama baiknya saya tambahin di awalnya atau di akhir, tambahin di depannya kasih Muhammad. Biarin nama dia yang lama, biarin yang nggak ada artinya, biarin aja. Cuman tetap ditambahin nama yang baik. Tambahin Muhammad di depannya, tambahin Abdullah di depannya, tambahin Abdurrahman di depannya. Karena kata Rasulullah, Habbul asma Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala Abdullah dan Abdurrahman. Beb, nama saya bagus, tapi bukan bahasa Arab, nggak apa-apa. Yang penting maknanya bagus, jangan sampai maknanya jelek, saudara. Yang penting maknanya bagus. Walaupun nanti akan dijelaskan oleh Abu Yazid Muhammad di sini, yang lebih afdal nama-nama anbiya, nama-nama orang-orang soleh, nama-nama aulia dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan udah punya nama yang bagus, walaupun bukan bahasa Arab, nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai pakai nama-nama yang jelek, apalagi nama-nama yang mengandung arti buruk. Na'udzubillah min. Dulu saya ingat waktu mondok, ya. Ada satu anak itu rame baru masuk pondok, ditanya nama ente siapa ya? Bilyadil Yusro. Bilyadil Yusro artinya pakai tangan kiri. Waduh, bagaimana tuh? Ya, ini anak pondok, nama ente kok pakai tangan kiri? Cebok dong berarti sekarang. Akhirnya sama teman-temannya dipanggil apa ya? Cebok. Istinja dipanggilnya cebok. Karena namanya pakai tangan kiri, diganti namanya, ganti nama yang bagus. Enggak, ganti nama menjadi nama bagus itu bukan penghinaan terhadap orang tua, Kak. Itu bukan merendahkan orang yang ngasih, enggak. Justru itu membebaskan dia dari tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu. Orang itu, Pak Bu, kalau dalam kubur Allah udah bukakan hakikat. Kelihatannya sesuatu yang bagi kita di dunia nggak enak, tapi hal-hal yang hakikat yang sudah terbuka, hal-hal yang syariat, itu bagi orang-orang yang dalam kubur justru akan menjadi kenikmatan buat mereka, yang harusnya mereka tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, gara-gara dirubah sesuai dengan syariat, itu menjadi pembebasan mereka dari tanggung jawab, bahkan menjadi pahala bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jelas apa kagak? Oh, Rasulullah SAW senang nama-nama yang bagus, senang Rasulullah. Bahkan tafaul, nama itu mengandung doa. Nama itu mengandung doa. Bahkan Nabi, jangankan, pernah dalam satu riwayat disebutkan, ya, Rasulullah pernah dalam satu riwayat disebutkan, Rasulullah nanya, man yahlib hadhihi, ada onta, nah, disebutnya liqha atau lakha, onta yang susunya udah penuh, udah mesti diperah.
Kata Nabi SAW dari riwayat Imam Malik nih, man yahlib hadih, kata Nabi. Siapa yang merah nih onta nih? Siapa yang mau merah susu nih onta? Akhirnya ada satu orang berdiri. Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Rasulullah nanya, mas muka, nama ente siapa? Faqallahu rajul, orang itu jawab, Murrah, nama saya Murrah ya Rasulullah. Murrah itu artinya pahit. Murrah artinya pahit. Kata Nabi SAW, ijlis, itu duduk dulu, jangan ente, duduk dulu, duduk, jangan ente. Ini cuma urusan meras susu nih. Nabi nanya nama. Diri lagi, man yahlib hadi, Nabi nanya lagi, siapa nih yang mau merah nih susu onta nih? Berdiri lagi satu orang. Nabi nanya, mas muka, nama ente siapa? Faqallahu rajul, orang itu jawab, Harbun, nama saya Harbun ya Rasulullah. Harbun artinya perang. Yang tadi pahit, yang sekarang artinya perang. Apa kata Nabi? Ijlis, jangan ente, duduk, jangan ente, yang lain coba. Man yahlib hadi, kata Nabi, ayo siapa yang mau merah nih susu onta nih? Siapa yang mau perah susu onta? Akhirnya diri lagi satu orang. Ana ya Rasulullah. Mas muka, kata Rasulullah, siapa namamu? Ya'ish. Yang ketiga namanya Ya'ish. Ya'ish itu artinya hidup, Bapak Ibu sekalian. Bagus apa enggak artinya? Bagus, hidup artinya. Yaudah, kata Rasulullah. Akhirnya orang tersebut, ihlib, kata Nabi, yaudah ente yang perah. Cuma urusan merah susu onta. Sampai Nabi begitu selektifnya, yang dipilih yang nama bagus sama Nabi SAW. Kenapa? Tadi itu gara-gara yang namanya nama mengandung doa. Jelas atau tidak? Jangan begitu. Ini lagi viral apa nih sekarang? Dapat anak. Beb, saya nasi nama anak saya apa? Makoli. Wah, Makoli. Karena lagi viral. Wah, Makoli, inna rahmatan nafimu Allah. Jangan ngasih nama tergantung yang mana yang viral. Ngasih nama tergantung yang mana yang lagi ngetop. Bukan. Ngasih nama tergantung yang mana yang paling disukai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nama itu sekali lagi jadi doa. Dan nama itu menggambarkan kecintaan kita, kesukaan kita kepada seseorang. Almaru ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintai. Mentang-mentang Messi dapat Ballon d'Or, anak namain Messi, ntar mau di akhirat dikumpulin sama Messi, sama Ronaldo dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sih dia dapat hidayah, mudah-mudahan. Tapi jangan seperti itu. Artinya apa? Itu jadi doa apa kagak? Jangan-jangan tuh malah bikin tuh anak jadi bangor, jadi badung, lari-larian mulu urusannya kayak Messi, saudara. Jelas atau tidak? Paham? Jadi yang pertama kata Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, kewajiban orang tua yang pertama memberikan nama yang baik untuk anak. Jangan juga ngasih nama, ada nama-nama yang diharamkan, ada nama-nama yang sekedar nggak bagus, ada nama-nama yang diharamkan. Seperti apa? Nama-nama dewa. Ngasih anak nama-nama dewa itu haram hukumnya, karena itu sesembahan selain Allah Subhanahu, sesembahan yang batin. Jangan juga ngasih nama anak abad dinisbatkan kepada selain Allah. Itu dalam mazhab Syafi'i haram. Ada orang ngasih nama Abdul Husain. Husain bagus. Ngasih nama Husain bagus, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara apa namanya? Secara arti pun dari kata-kata husnun. Artinya bagus, baik. Tapi kalau dinisbatkan kepada abad, hamba Husain, hamba itu hanya hamba Allah. Itu termasuk nama yang diharapkan dalam madhab Syafi'i. Saya nggak tahu madhab lain. Dalam madhab Syafi'i menisbatkan abad kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, itu diharamkan. Ya, itu termasuk nama-nama yang diharamkan. Makanya kalau mau punya anak, jangan kadang-kadang jangan kita so tahu. Kalau kita nggak paham, tanya. Punya guru, tanya. Punya kiai yang ngebimbing kita, tanya, kiai ini anak mau punya anak, terserah ente mau minta nama, bagus. Orang alim kadang-kadang kalau ngasih nama tuh pertimbangannya dalam. Atau ente pengen ngasih nama tapi ente ragu nih bagus apa enggak, tanyain, kiai anak mau ngasih nama ini nih, bagus apa kagak nih. Karena itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu akan jadi absen dia nanti di hari kiamat, dan itu akan berpengaruh kepada pribadiannya. La ilaha illallah. Makanya Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki ini, saya terjemahin nasihatnya Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki.
Kata Abu Ya Syed Muhammad bin Alwi al-Maliki, wala nadri limadha yatrukul muslimuna asma'al Islam al-mubarakah. Kata Abu Ya Syed Muhammad, aku nggak tahu kenapa orang-orang Islam sekarang meninggalkan nama-nama Islam yang penuh keberkahan. Kenapa pada ninggalin? Padahal lebih demen nama-nama modern yang artinya gak tahu apa. Kenapa? Saya nggak ngerti itu, kata Abu Ya. Wa yusammuna auladahum bi asma'in mubhamatin mughlaqah. Mereka namain anak-anaknya dengan nama-nama yang nggak ketahuan, mubham. Artinya apa? Nggak ketahuan. Limadha? Kenapa? La yusammil muslimuna auladahum. Orang-orang Islam nggak namain anak-anak mereka bi Muhammad dengan nama Muhammad, wa Ahmad dengan nama Ahmad, wa Ibrahim dengan nama Ibrahim. Kenapa nama-nama itu ditinggalkan, kata beliau? Wa limadha la yusammun banatihim bi Fatimah wa Zainab. Kenapa mereka enggak namakan nama anak-anak perempuan mereka dengan Fatimah, Zainab, nama-nama orang-orang mulia di sekeliling Rasulullah? Salawat dikit nih, Rasulullah. Alaysat hadhihi asma radhiyaha lahumul Islam? Tidaklah nama-nama yang bagus ini nama-nama yang diridhoi oleh Islam bagi mereka? Alam yakhtarha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah nama-nama ini dipilih oleh Rasulullah li abnaihi, untuk anak-anaknya Nabi al-kiram yang mulia? Ayuqalliduna al-ajanib fi kulli syai'? Apakah mereka mau ikut-ikutan nama orang asing? Fi kulli syai', dalam segala sesuatu. Udah pakaian ikut-ikutan sama orang asing, gaya hidup ikut-ikutan sama orang asing, sampai namanya mau ikut-ikutan sama orang asing, saudara. Bahkan kita ikut-ikutan ngambil nama orang-orang yang naudzubillah, yang jidatnya nggak kenal sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Ayuqalliduna al-ajanib fi kulli syai'in hatta fi tasmiyati auladihim? Apakah kita mau ikut-ikutan sama orang asing sampai urusan nama mau ikut-ikutan? Awalam yasma'u qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah mereka tidak mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum? Siapa yang ikut-ikutan sebuah kaum, maka dia adalah bagian dari mereka. Rawahu Abu Dawud an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kira-kira jelas atau tidak? Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ya Bapak Ibu sekalian ya. Pertimbangkan baik-baik. Kalau mau ngasih nama, pertimbangkan baik, Kalau mau merubah nama yang buruk, maka belum terlambat. Kalau nggak bisa dirubah seluruhnya, nama yang nggak ada makna, minimal tambahin nama yang baik. Ya, tambahin, minimal tambahin. Nggak usah kebingungan sama nasi kuning, nggak usah kebingungan. Mau pakai nasi kuning, alhamdulillah, itu tabarukan. Kita sedekah, it'amut ta'am itu fadilah. Ngasih makan orang itu adalah fadilah, adalah kemuliaan. Ya, kita berharap dengan dikasih nama kemudian pakai nasi kuning, berharap dengan barokahnya sedekah nasi kuning, namanya jadi diberkahi oleh Allah. Filosofinya kan seperti itu. Cuman jangan gara-gara kita nggak bisa bikin nasi kuning terus ketakutan mengubah nama. La. Rasulullah berkali-kali. Ya, Rasulullah itu sering banget. Rasulullah sering banget ya, merubah nama-nama ini dalam beberapa kejadian. Bahkan sebagian yang dirubah sama Nabi namanya orang yang udah tua. Sebagian udah tua sama Nabi namanya dirubah. Ada apa namanya Zainab binti Jahsh. Itu namanya dulu Barrah. Namanya Barrah. Mungkin karena Nabi lihat itu nama kurang layak, kurang bagus, sama Nabi diganti Zainab namanya. Kemudian ada temannya Sayyidatuna Khadijah, ajuz, perempuan tua. Temannya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Datang ke Nabi, ditanya sama Nabi, siapa namanya? Keadaannya bagaimana? Namanya Jasamah al-Muzaniyah. Jasamah al-Muzaniyah. Nabi lihat nih nama artinya kurang baik. Akhirnya Nabi ganti namanya Bal Anti Hassanah al-Muzaniyah. Ya salam, sallu ala Nabi Muhammad. Ini nenek-nenek yang diganti namanya Nabi nenek, saudara. Cuman karena nggak ada kata terlambat, diganti Nabi. Digantinya satu kata doang, al-Muzaniyahnya dibiarin sama Nabi. Yang jasamahnya doang diganti jadi Hassanah al-Muzaniyah. Maka nggak ada kata terlambat kalau kita punya anak, punya cucu, atau diri kita sendiri. Ya, kalau nama dianggap kurang baik atau tidak memiliki makna yang baik, ya tambahkan. Kalau nggak mau ngerubah, minimal tambahkan dengan nama-nama yang mulia, biar besok di akhirat kita nggak malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas atau tidak?